Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu. Berjumpa lagi di acara Ngabuburit Pengawasan bersama saya Wiwit dan narasumber kita hari ini Ibu Korsek, Ibu Lutfia. Selamat sore Ibu. Sore Mbak Wiwit. Ya, dalam kesempatan Ngabuburit hari ini sangat spesial karena bertema perkuat budaya kerja smart menuju satker yang tangguh, betul nggak Ibu? Iya betul. Ya. Baik Ibu, bicara ngabuburit nih Bu, kan identiknya dengan menunggu, sembari menunggu waktu adzan tiba gitu ya Bu. Nah, filosofinya itu ternyata hampir mirip dengan Bawaslu yang pada saat ini sedang dalam hal mempersiapkan menuju satker ya, status satker yang mandiri begitu ya Ibu. Nah, bicara satker Ibu, di Bawaslu Kabupaten Batang sendiri nih Bu, boleh intip sedikit membongkar dapur persiapan di Bawaslu Kabupaten Batang. Bagaimana sih persiapan atau strateginya nih menuju satker Ibu? Bisa dijelaskan mungkin? Ya, makasih Mbak Wiwit. Siap. Kalau bicara menunggu ngabuburit itu benar banget. Bawaslu Kabupaten Batang itu dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah, kita masih tinggal 15 aja yang belum satker atau UKM. Awal sebelum satker itu kan ada UKM tuh, unit kerja mandiri, lanjut ke satker gitu ya. Kita dari 35 kabupaten kota, kita yang masih tertinggal nih Mbak, kurang 15. Mungkin edisi terakhir ya Bu? Edisi terakhir. Kemarin informasi kita setiap minggu kan ada tuh pembinaan sama evaluasi yang dari Bawaslu RI gitu ya. Itu dari 253 sisa, itu termasuk Kabupaten Batang, insya Allah sudah masuk di dalam usulan. Doakan semoga dalam waktu dekat Bawaslu Kabupaten Batang juga sudah menuju satker. Amin, gitu. amin. Semoga segera ya Bu. Nah terus tadi ditanya tuh, apa aja sih dapurnya, gimana strateginya gitu ya. Nah kalau bicara menunggu, kalau kita sebetulnya menunggu itu sesuatu yang membosankan, betul nggak sih? Kalau kita menunggu, kadang kalau cewek nih ya, menunggu. Kalau zaman muda, kita masih muda-muda gitu ya, menunggu itu pacar gitu, contoh nih, 5 menit aja rasanya sudah lama banget. Itu kalau nggak ada sesuatu yang kita lakukan. Tapi menunggu di sini, ya lembaga, sebuah lembaga publik, Bawaslu itu kan lembaga publik, menunggu itu harus dengan cara-cara yang cerdas. Mengapa saya bilang bahwa perkuat budaya kerja smart? Kalau kita bicara smart, orang itu langsung oh iya, smart itu sesuatu cerdas gitu ya. Cerdas gitu ya. Nah, smart itu adalah posisi di mana di dalam lingkungan itu kita bekerja dengan kreatif dan inovatif. Sebetulnya filosofi awalnya gitu. Tetapi di dalam smart itu sendiri saya katakan bahwa itu ada berapa huruf Mbak? Smart. Smart, S-M-A-R-T ya Bu. Oke. Yuk pertama apa dulu? S. S itu kita akan smart itu adalah semangat. Kenapa kita harus semangat di dalam bekerja? Menyiapkan lembaga yang tangguh itu harus disiapkan dengan SDM juga yang tangguh, internalnya utamanya. Maka kita harus semangat dulu. Orang para ahli berbicara dari 100%, 50% itu adalah penentu diawali dari semangat. Saat kita kemudian bersemangat melakukan sebuah aktivitas, itu sudah 50% dulu keberhasilannya Mbak Wiwit. Nah 50%-nya apa? Upayanya, bagaimana kita ikhtiarnya, dan lain sebagainya. Itu baru 50% penentu menjadi 100%. Maka saya sampaikan bahwa smart yang pertama S itu adalah kita harus semangat. Bismillah bisa gitu. Terus apalagi? M berarti Bu. M ya. M itu kita harus berstandar mutu. Kenapa harus mutu? Apa yang kita lakukan? Sebuah lembaga publik, lembaga pemerintah begitu, semua harus berorientasi mutu. Mutu itu kualitas, tapi diawali juga dari kedisiplinan SDM kita. Bagaimana di-manage ya SDM kita itu harus benar-benar yang secara kualitas dia mampu disiplin secara kehadirannya, kemudian mutu pekerjaannya juga harus bagus dan lain sebagainya. Terus apalagi? SM berarti A ya Bu? A itu ke attitude. Sikap. Ya, sikap. Kita sekarang teman-teman alhamdulillah dari 18 yang sudah organik ya di tempat kita itu semuanya harus juga bersikap attitude-nya bagus. ASN itu punya kode etik. Bagaimana ASN itu hal-hal yang harus dilakukan
tidak boleh dilakukan, melanggar, indisipliner dan lain sebagainya. Maka sikap-sikap yang bagus itu menjadi dasar kita untuk melakukan pekerjaan kita dengan baik. Semisal ini, yang di depan sendiri ya, resepsionis atau mungkin teman-teman petugas yang di depan. Dia juga harus tidak hanya di depan sebetulnya, tapi paling pertama orang datang kan tiba-tiba masuk ke depan gitu ya. Itu harus diawali dengan apa? Senyum. Setelah itu salam. Salam dulu dong. Setelah itu sapa kan gitu ya Mbak. Itu minimal. Jadi attitude, sikap-sikap itu harus dilakukan dengan bagus. Apalagi nih orang awam melihat Bawaslu itu badan pengawas pemilu. Kesannya itu seorang pengawas itu yang ngeri gitu ya, tanda petik ya. Kalau kita kemudian attitude-nya itu sudah menampakkan sesuatu yang mengerikan juga, gimana orang akan tertarik ke Bawaslu? Setidaknya orang datang itu rasanya sudah nyaman. Ternyata orang Bawaslu itu enak loh. Kalau kita datang sudah ramah, kita ajak ngobrol, apa yang perlu dibantu dan lain sebagainya. Jadi itu attitude. Yang lain, kemudian saat bersikap, teman-teman ASN juga harus tahu kode etiknya. Bersikap dengan tamu bagaimana, bersikap dengan pimpinan bagaimana, antar teman juga harus bagaimana gitu. Itu budaya-budaya bagus itu juga harus kita biasakan begitu Mbak. Karena mempengaruhi ya Bu, iya, di betul. dalam internal. Iya, namanya sikap. Itu ya. Kadang kita diem, nggak ada suara gitu ya, dikiranya marah kan gitu ya. Nah, bagaimana sih kita membuat sikap kita itu rasanya juga nyaman, saling support, teman satu dan lain sebagainya saling mendukung, itu kan juga menjadi satu kunci dari kerja-kerja yang hebat. Bagus. Terus selanjutnya berarti apa R, coba? Bu? R ya? R itu ini, masih ada hubungannya dengan Ramadan nih. Religius. Ramadan masih ada hubungannya juga dengan religius. Kenapa? Kita orang beragama. Alhamdulillah kebetulan di Kabupaten Batang Muslim semua. Di bulan Ramadan yang penuh berkah itu luar biasa. Kita rasanya seneng, bersyukur alhamdulillah bisa masuk di bulan Ramadan. Religius itu menjadi dasar utama Mbak. Kalau kita punya dasar keimanan agama yang bagus, kita bekerja juga bisa lebih optimal lagi karena dasarnya amanah. Apa yang kita lakukan di sini adalah dasarnya amanah. Saat kemudian kita diberikan tugas apapun, ya, diberikan tugas apapun itu juga amanah. Dari rumah saya biasakan dengan teman-teman kalau kita pas apel atau pas kita ada staff meeting begitu ya Mbak Wit juga tahu gitu ya. Saya selalu menyampaikan, yuk dimulai bismillah. Apa yang kita lakukan itu bismillahnya adalah niatnya ibadah. Kenapa? Kalau sudah niat ibadah, fungsinya ada banyak. Di samping kita bernilai pahala, pasti itu bernilai pahala, yang lainnya kita niat yang lain, bismillah itu juga banyak manfaat yang bisa kita terima gitu. Semuanya diawali dengan bismillah. Diawali dengan bismillah dan apapun yang kita lakukan itu insya Allah semuanya dirasakan ini amanah. Saya harus lakukan dengan baik. Nggak hanya sekedar kemudian kita melakukan itu gugur ke kewajiban, jangan. Sebisa mungkin itu dari jiwa kita. Gitu Mbak. Terus dari niat ya. Niatnya dulu bagus. Terus selanjutnya berarti SMAR terus T ya. T itu apa Mbak? Tahu kira-kira? Apa ya Bu? Apa ya? T itu lebih kepada terstruktur. Terstruktur itu artinya semuanya tertata dengan bagus. Dari awal di planning. Di planning semua kegiatan kita harus kita atur dengan baik. Direncanakan dengan bagus, kira-kira ini kurangnya apa, lebihnya apa, nanti dalam proses itu kira-kira kita punya potensi kekurangan apa gitu ya, bagaimana solusi yang akan kita cari gitu kan ya, itu harus di planning. Ya, terus activating, pas pelaksanaannya bagaimana, ya kan? Nah, saat pelaksanaan juga seorang leader itu nggak bisa lepas Mbak, dia harus tetap melihat prosesnya bagus apa enggak. Makanya terus harus dikawal, controlling. Controlling kan, makanya ada yang bahasa di manajemen itu POAC. Planning, organizing, activating, controlling. Kayak gitu. Jadi semua yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Batang itu semuanya harus terstruktur. Semuanya harus terinci, teratur dengan bagus. Begitu. Ya, poin pentingnya berarti di perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ya, setelahnya. Di organisasinya juga bagus, di pelaksanaannya bagus, kemudian sampai dikontrol. Nggak bisa kemudian seorang leader nih, percaya aja saat staf itu melakukan, Mbak Wiwit kan sudah biasa tuh di disposisi, baik itu langsung maupun dari Sri Kandi ya kalau kita ya. Nah itu kan disposisi tuh,
untuk melaksanakan apa gitu ya. Itu seorang leader nggak boleh kemudian hanya sekedar percaya aja. Bukan berarti tidak percaya, bukan. Tetapi fungsi seorang manajer gitu ya, seorang leader itu harus melihat di mana sisi keberhasilan ataupun penyelesaian tugas itu. Kalau misalkan ternyata kok ada sesuatu itu banyak ya, termasuk mungkin kendala begitu ya. Nah, itulah fungsi dari controlling. Apa masalahnya? Ada yang bisa dibantu. Solusinya bagaimana? Itu. Kayak gitu, Mbak. Jadi setidaknya di Bawaslu Kabupaten Batang yang sudah terlaksana SMART itu insya Allah sudah. Tetapi menuju Satker kita harus banyak perkuat budaya kerjanya. Karena budaya itu adalah kebiasaan, Mbak ya. Kalau kita sudah biasa melakukan sesuatu yang baik, insya Allah itu sudah bukan hal yang susah. Tapi memudayakan itu yang memang nggak mudah gitu ya. Betul, awal itu kadang apa? Dipaksa dulu. Kalau sudah dipaksa, Mbak Wiwit mungkin, aduh saya apelnya harus jam segini dan lain sebagainya. Mungkin awal-awal kan rasanya, aduh kepaksa gini ya. Tapi kemudian karena sudah terpaksa, ya dipaksa, terpaksa, akhirnya terbiasa. Dan kalau sudah terbiasa bagus, insya Allah sistem kita, budaya kita juga akan lebih bagus lagi untuk kerja. Itu, Mbak. Baik, menarik sekali ya Ibu. Ini kuncinya itu berarti saya mengutip itu, Bawaslu Kabupaten itu tidak hanya siap mengawasi, tetapi juga siap membenah diri, begitu ya Ibu? Iya, betul. Budaya SMART adalah kunci dan ketangguhan adalah bukti. Iya, betul. Baik, saya kira apa ada tambahan Ibu? Sudah cukup, hanya saya menambah sedikit. Untuk menjadi lembaga yang tangguh itu memang butuh kerja keras dan kerja cerdas. Salah satunya adalah kerja SMART yang tadi saya sampaikan. Baik, demikianlah acara Ngabuburit kita sore hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.